ISO 14644-14 dirancang untuk mengatasi tantangan penting dalam menilai apakah peralatan cocok untuk digunakan di ruang bersih dengan berfokus pada konsentrasi partikel di udara. Ini memberikan pendekatan standar untuk memastikan bahwa bahan, peralatan, dan mesin tidak menimbulkan risiko kontaminasi ke lingkungan sensitif ini. Ini membantu menjaga integritas operasi ruang bersih dan memastikan mereka memenuhi standar kebersihan yang ketat. Standar ini adalah sumber daya yang berharga bagi pengguna ruang bersih, tim jaminan kualitas, dan validasi, membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Ini sangat berguna saat mempertimbangkan pembelian peralatan baru, investasi, atau mengelola perubahan di dalam ruang bersih. Dengan mengikuti ISO 14644-14, pemangku kepentingan dapat mencapai kepatuhan dan meningkatkan efisiensi operasional. Fokus utama standar ini adalah pengendalian kontaminasi, khususnya mengelola konsentrasi partikel di udara. Ini memastikan bahwa peralatan yang digunakan tidak membahayakan lingkungan yang terkendali, yang sangat penting untuk industri di mana kontaminasi dapat memiliki konsekuensi serius. Penekanan ini membantu melindungi kualitas dan keamanan produk dalam aplikasi cleanroom yang penting. Ruang lingkup dan tujuan ISO 14644-14 berfokus pada menghubungkan klasifikasi kebersihan udara ruang bersih secara langsung dengan kesesuaian peralatan yang digunakan dalam lingkungan yang dikendalikan ini. Standar ini mengevaluasi konsentrasi partikel yang dipancarkan oleh berbagai peralatan untuk memastikannya kompatibel dengan klasifikasi cleanroom tertentu, membantu menjaga tingkat kebersihan yang diperlukan. ISO 14644-14 memiliki penerapan yang luas di berbagai jenis peralatan, termasuk mesin, alat ukur, peralatan proses, komponen, dan alat. Cakupan yang luas ini memastikan bahwa semua peralatan yang digunakan dalam operasi ruang bersih dinilai dampaknya terhadap kebersihan udara, mendukung pengendalian kontaminasi yang komprehensif. Standar ini secara khusus menilai ukuran partikel mulai dari 0,1 mikrometer hingga 5,0 mikrometer, yang selaras dengan kriteria klasifikasi yang ditentukan dalam ISO 14644-1. Dengan berfokus pada rentang ukuran partikel ini, standar ini secara efektif mengatasi masalah kontaminasi khas yang ditemui di lingkungan ruang bersih. Untuk lingkungan pengujian, penting untuk memenuhi standar cleanroom dengan menjadi setidaknya satu pembersih kelas 1 SO daripada cleanroom operasional yang dimaksudkan. Standar yang lebih tinggi ini memastikan bahwa kondisi pengujian lebih ketat, yang membantu menjaga integritas hasil penilaian. Selain itu, lingkungan harus memiliki kontrol sumber partikel yang ketat, yang berarti tidak ada sumber partikel tambahan yang dapat memiringkan pengukuran. Ini menghilangkan faktor eksternal dan menjaga fokus hanya pada emisi dari peralatan yang diuji. Aliran udara searah juga diperlukan di lingkungan pengujian. Desain aliran udara ini mengisolasi emisi peralatan dengan mencegah kontaminasi dari sumber luar, memastikan bahwa konsentrasi partikel yang diukur hanya dari peralatan itu sendiri. Dengan mengikuti persyaratan ini, lingkungan yang lebih bersih, sumber partikel yang terkontrol, dan aliran udara searah, kami dapat memastikan bahwa pengukuran konsentrasi partikel secara akurat mencerminkan emisi peralatan. Ini menjamin hasil penilaian yang andal dan valid, memberikan representasi yang jelas tentang kinerja peralatan. Metodologi pengukuran dimulai dengan inspeksi visual peralatan. Langkah awal ini membantu mengidentifikasi risiko kontaminasi dan memverifikasi bahwa peralatan tersebut utuh dan cocok untuk evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, kami fokus pada pengukuran emisi partikel di udara. Lokasi kritis pada peralatan dipilih untuk pengukuran ini, yang penting untuk memahami tingkat kontaminasi yang ada. Setelah mengumpulkan data, diproses dan dianalisis untuk mengukur konsentrasi partikel. Analisis terperinci ini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat kontaminasi dan merupakan kunci untuk menilai kebersihan peralatan. Akhirnya, hasilnya terkait dengan sistem klasifikasi ISO 14644-1.
Koneksi ini menentukan kesesuaian peralatan untuk digunakan di lingkungan cleanroom dan memastikan kepatuhan terhadap standar cleanroom internasional. Slide ini mencakup pengujian tambahan opsional dalam penilaian peralatan sebagaimana diuraikan dalam ISO 14644-14. Tes tambahan ini dirancang untuk meningkatkan proses evaluasi dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kinerja peralatan. Mereka lebih dari sekadar menentukan kesesuaian dasar dan menawarkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana peralatan berperilaku. Salah satu tes utama adalah pengukuran emisi partikel total. Pengujian ini mengukur potensi kontaminasi keseluruhan peralatan, yang penting untuk menilai dampaknya terhadap kebersihan di lingkungan yang terkendali. Pengujian penting lainnya adalah pengujian siklus hidup operasional. Ini mengevaluasi emisi selama penggunaan yang lama, membantu memastikan bahwa peralatan mempertahankan keandalan dan kinerja yang konsisten dari waktu ke waktu. Bersama-sama, pengujian ini membantu memberikan penilaian menyeluruh tentang kesesuaian dan kinerja peralatan dalam aplikasi penting. Dalam perjanjian awal dan fase perencanaan, penting bagi pelanggan dan pemasok untuk bekerja sama untuk menetapkan rentang ukuran partikel tertentu untuk evaluasi. Kolaborasi ini memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dengan jelas ruang lingkup dan fokus penilaian, menyelaraskan harapan dan membantu mencapai hasil yang akurat. Selanjutnya, klasifikasi kebersihan udara referensi harus ditentukan sesuai dengan standar ISO 14644-1. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi emisi partikel di lingkungan yang terkendali, dan mematuhinya menjamin konsistensi dan keandalan selama proses penilaian. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi jenis peralatan dan mode operasional yang akan diuji sebelum penilaian dimulai. Langkah ini memungkinkan evaluasi disesuaikan dengan kondisi spesifik peralatan, memastikan bahwa semua skenario yang relevan dipertimbangkan selama pengujian. Terakhir, setiap mode operasional harus dinilai secara terpisah. Melakukan penilaian terpisah untuk setiap mode menangkap semua skenario emisi partikel potensial, memberikan evaluasi menyeluruh dan meminimalkan risiko mengabaikan faktor emisi kritis selama pengujian. Mode operasi yang representatif sangat penting untuk menangkap skenario emisi partikel secara akurat. Dengan mendefinisikannya dengan jelas, kami memastikan bahwa penilaian kami benar-benar mencerminkan bagaimana peralatan berperilaku selama penggunaan aktual. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk memahami dampak nyata dari peralatan dalam kondisi pengoperasian yang khas. Saat memilih parameter operasional, penting untuk memilih parameter yang mencerminkan penggunaan peralatan biasa. Mengidentifikasi kondisi yang paling representatif membantu kami mencapai hasil penilaian yang realistis dan bermakna. Pemilihan yang cermat ini adalah kunci keakuratan evaluasi kami. Kita harus menyertakan semua mode operasional yang relevan, terutama ketika peralatan dapat beroperasi dalam berbagai konfigurasi. Misalnya, kita perlu mempertimbangkan skenario baik dengan maupun tanpa produk yang ada. Penyertaan komprehensif ini menjamin bahwa tidak ada mode kritis yang diabaikan dalam analisis kami. Ruang pengujian harus setidaknya satu pembersih kelas 1 SO dari kelas cleanroom target yang dimaksudkan. Menjaga tingkat partikel tetap rendah sangat penting untuk mendapatkan pengukuran emisi partikel yang akurat dan andal. Kecepatan aliran udara harus dikontrol dengan hati-hati, dengan kecepatan vertikal yang direkomendasikan antara 0,3 dan 0,5 meter per detik. Manajemen aliran udara yang tepat membantu kami memahami pergerakan partikel dan mencegah kontaminasi selama pengujian. Kontrol suhu juga penting, dengan lingkungan yang dipertahankan antara 18 dan 25 derajat Celcius. Kondisi suhu yang konsisten membantu memastikan pengujian yang stabil dan mengurangi variabilitas dalam hasil. Terakhir, tingkat kelembaban perlu dijaga antara 30% dan 70% kelembaban relatif. Mempertahankan kelembaban yang tepat mencegah kelembaban mengganggu pengujian, memastikan bahwa pengukuran dapat direproduksi dan dapat diandalkan. Proses inspeksi visual dimulai dengan pemeriksaan pra-pengujian, di mana semua bahan kemasan dikeluarkan.
Langkah ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi atau gangguan selama fase pengujian dan membangun lingkungan yang bersih dan terkendali untuk inspeksi. Selanjutnya, inspektur melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk setiap kerusakan fisik atau cacat pada peralatan. Memastikan peralatan dalam kondisi optimal pada tahap ini membantu menghindari potensi kegagalan selama pengoperasian dan menjamin hasil pengujian yang akurat. Inspeksi juga termasuk memvalidasi perakitan dan konfigurasi peralatan yang benar. Perakitan yang tepat sangat penting untuk memastikan peralatan berfungsi sebagaimana mestinya, dan langkah ini menegaskan bahwa semua komponen diposisikan dengan benar. Verifikasi koneksi utilitas adalah bagian penting lainnya dari inspeksi. Inspektur memeriksa sambungan untuk listrik, air, dan utilitas lain yang diperlukan untuk memastikan peralatan siap dioperasikan. Akhirnya, evaluasi kualitatif kebersihan permukaan dilakukan. Ini berfokus pada mendeteksi partikel, film permukaan, dan penempatan pelumas yang tepat. Menjaga standar kebersihan sangat penting untuk integritas hasil emisi partikel dan akurasi pengujian secara keseluruhan. Prosesnya dimulai dengan pemindaian sistematis untuk menemukan zona yang memiliki emisi partikel tertinggi. Pemindaian ini secara khusus menargetkan area kritis seperti bagian yang bergerak, utilitas, dan antarmuka, yang seringkali merupakan sumber utama kontaminasi. Strategi pengambilan sampel melibatkan variasi posisi dan jarak probe, yang membantu mendeteksi titik panas emisi partikel. Menyesuaikan penempatan probe sangat penting untuk identifikasi area ini secara akurat. Selama pemindaian, umpan balik dapat berupa visual atau akustik, tergantung pada model penghitung partikel laser yang digunakan. Mekanisme umpan balik ini membantu operator dalam deteksi waktu nyata, meningkatkan efisiensi proses. Temuan prapengujian, seperti sumber kontaminasi yang diidentifikasi sebelumnya, dimasukkan ke dalam proses pemindaian. Ini meningkatkan akurasi deteksi dengan memberikan wawasan berharga untuk pemindaian yang ditargetkan. Akhirnya, pendekatan pemindaian kualitatif memandu transisi ke fase pengukuran yang tepat. Langkah ini sangat penting untuk melakukan analisis terperinci dari titik panas yang teridentifikasi dan mencapai penilaian kontaminasi yang akurat. Pada bagian ini, kami fokus pada penentuan lokasi jumlah partikel tinggi yang tepat melalui protokol pengukuran terperinci. Kami menggunakan penghitung partikel laser dengan volume pengambilan sampel udara setidaknya 28,3 liter per menit, dan bukaan probe dibatasi hingga 20 cm untuk memastikan akurasi. Probe pengambilan sampel disesuaikan secara geometris untuk kinerja optimal, dengan pemosisian sistematis diterapkan pada zona jumlah partikel tinggi yang teridentifikasi. Penyesuaian yang cermat ini memastikan pengumpulan data yang akurat dari area yang ditargetkan. Probe pengambilan sampel diposisikan secara sistematis di zona jumlah partikel tinggi ini, dengan setiap lokasi didokumentasikan dengan cermat bersama dengan posisi probe yang tepat. Ini menjamin cakupan menyeluruh dari semua area emisi partikel potensial. Pada tahap ini, kami mengumpulkan data resolusi tinggi yang dilokalkan pada sumber partikel. Dokumentasi terperinci mendukung ketepatan data, memberikan wawasan komprehensif tentang zona emisi partikel. Terakhir, pemosisian probe yang tepat sangat penting untuk memastikan cakupan yang komprehensif. Dengan secara sistematis menangani semua area emisi partikel potensial, kami memaksimalkan keandalan data yang dikumpulkan. Saat memilih lokasi untuk pengukuran kesesuaian, penting untuk fokus pada lokasi dengan konsentrasi partikel tertinggi yang diidentifikasi selama penentuan yang tepat. Pendekatan ini memastikan bahwa area yang paling kritis dievaluasi untuk kebersihan peralatan, yang penting untuk mempertahankan standar operasional. Minimal, satu lokasi konsentrasi partikel tinggi harus diukur untuk menilai kebersihan peralatan. Pengukuran dasar ini memberikan pemahaman mendasar tentang emisi partikel dan berfungsi sebagai titik awal untuk evaluasi lebih lanjut. Selain itu, tempat menarik opsional, seperti area penanganan produk, dapat dimasukkan dalam penilaian.
Pengukuran tambahan ini menawarkan evaluasi emisi partikel yang lebih komprehensif dan relevan dengan penggunaan operasional, meningkatkan penilaian secara keseluruhan. Durung pengukuran akhir, durasi pengambilan sampel ditetapkan pada 100 menit, di mana 100 sampel individu dikumpulkan. Pengambilan sampel yang ekstensif ini memastikan ketahanan statistik dan memberikan data komprehensif untuk analisis. Penting untuk menjaga dokumentasi ketat dari parameter operasional peralatan pengukuran, termasuk mode operasi tertentu, jumlah siklus operasional, dan pemosisian peralatan selama pengujian. Dokumentasi yang cermat ini membantu menjaga konsistensi dan akurasi. Selain itu, kondisi lingkungan dicatat selama proses pengujian. Memantau kondisi ini sangat penting untuk memastikan keandalan dan integritas hasil. Pemrosesan data mengubah pengukuran konsentrasi partikel mentah menjadi informasi yang bermakna secara statistik. Langkah ini sangat penting untuk menentukan klasifikasi kebersihan peralatan. Ini memberikan penilaian emisi partikel yang andal. Untuk jumlah partikel yang tinggi, prosedur A digunakan ketika jumlah yang diharapkan melebihi 10 per pengukuran. Prosedur ini menghitung rata-rata aritmatika untuk menilai keandalan data. Selain itu, batas kepercayaan atas ditentukan untuk memastikan evaluasi yang akurat. Pendekatan ini dirancang khusus untuk situasi dengan konsentrasi partikel yang lebih tinggi dan menekankan keandalan dalam analisis statistik. Di sisi lain, prosedur B diterapkan ketika jumlah partikel 10 atau kurang. Ini menggunakan metode konservatif dan probabilistik yang menjelaskan peningkatan ketidakpastian yang terkait dengan konsentrasi partikel rendah. Fokusnya di sini adalah pada penilaian emisi yang hati-hati, memastikan analisis statistik yang cermat dan tepat untuk jumlah partikel rendah. Dalam kedua prosedur, pada langkah terakhir, hasil pengujian, jumlah partikel untuk ukuran partikel tertentu, dibandingkan dengan batas kelas cleanroom yang ditentukan dalam ISO 14644-1. Laporan pengujian mencakup informasi tentang kondisi lingkungan selama pengujian, seperti kelas kebersihan udara, suhu, kelembaban relatif, dan kecepatan aliran udara rata-rata di zona pengujian. Ini juga menjelaskan kondisi pengoperasian objek yang diuji, memberikan detail tentang peralatan pengukuran yang digunakan dan menentukan lokasi titik pengukuran kritis, bersama dengan jumlah partikel yang diukur dalam rentang ukuran yang berbeda di setiap lokasi. Pernyataan kesesuaian kamar bersih adalah komponen penting dari laporan pengujian. Ini menentukan kelas kebersihan kamar bersih di mana peralatan yang diuji dapat digunakan. BNT Sigma adalah laboratorium pengujian independen yang berspesialisasi dalam bahan cleanroom. Ini melakukan penilaian produk mengikuti standar ISO 14644-14, memastikan bahwa bahan memenuhi persyaratan cleanroom yang ketat. Laboratorium ini memiliki laboratorium emisi partikel kelas 2 ISO, yang memungkinkannya melakukan uji emisi partikel yang sangat akurat untuk lingkungan mulai dari ISO kelas 3 hingga kelas 9. Selain pengujian, BNT Sigma mendukung pengembangan produk dengan memberikan analisis komparatif dan wawasan yang berharga. Ini membantu produsen menilai dan meningkatkan produk mereka agar memenuhi standar cleanroom secara efektif. Selain itu, laboratorium menawarkan layanan evaluasi pemasok untuk memastikan bahwa pemasok mematuhi standar kamar bersih. Ini adalah bagian penting untuk menjaga kualitas keseluruhan di lingkungan cleanroom. Proses pengujian dimulai dengan kontak awal di mana Anda menghubungi laboratorium melalui email untuk memulai proses. Pastikan untuk memberikan informasi produk terperinci, termasuk deskripsi, dimensi, berat, dan instruksi pengembalian untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Selanjutnya, Anda akan menerima kutipan terperinci untuk layanan pengujian. Luangkan waktu untuk meninjau kutipan ini dengan cermat untuk mengonfirmasi bahwa kutipan ini memenuhi kebutuhan Anda. Setelah Anda puas, terima kutipan untuk melanjutkan. Setelah menerima penawaran, Anda harus mengirimkan produk ke laboratorium di Polandia.
Pastikan untuk mengikuti instruksi pengiriman khusus yang diberikan untuk menghindari penundaan atau masalah. Hasil pengujian akan tersedia dalam waktu 7-14 hari setelah produk dikirim ke laboratorium. Setelah faktur untuk pengujian dibayar, Anda akan menerima laporan pengujian pada hari yang sama. Pada hari-hari berikutnya, kami akan mengatur pengiriman produk kembali kepada Anda.